Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, kita bertemu lagi di pembahasan soal pretest PPG PPKN bagian kedua ya. Mari kita belajar bersama-sama guna mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest PPG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menghadapi pretest PPG sehingga kita lulus menjadi mahasiswa dan akhirnya nanti kita menjadi guru PPKN yang profesional. Dalam hal ini kita mari bersama-sama, apabila misalkan ada pembahasan yang keliru silahkan komentar di kolom chat ya Bapak Ibu Guru. Baik, kita langsung saja untuk nomor 11. Ini adalah bagian 2. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum sempat menonton di part 1-nya, silahkan Bapak Ibu Guru untuk menonton terlebih dahulu. Baik, nomor 11. Kepekaan dan kepedulian sosial merupakan sikap mulia yang harus dimiliki oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Sikap mulia tersebut juga merupakan bentuk watak dan karakter utama bangsa Indonesia. Dalam upaya menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, pendidikan dinilai merupakan wahana yang efektif dalam menanamkan rasa empati bagi setiap peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, perilaku yang dapat dicontohkan oleh guru dalam dalam menumbuh kembangkan rasa empati ya. Kata kuncinya adalah menumbuh kembangkan rasa empati siswa di lingkungan sekolah ialah untuk jawaban nomor 11, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi menghimbau dan mengajak siswa untuk saling menghormati antara sesama siswa yang saling memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, sehingga nanti akan menumbuh kembangkan rasa empati siswa itu sendiri ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor globalisasi sebagai sebuah proses membawa konsekuensi logis terhadap berkembang pesatnya pertumbuhan informasi melalui media sosial. Dampak yang menguntungkan dari berkembangnya arus informasi bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai cinta tanah air di lingkungan masyarakat Indonesia. Ini kata kuncinya, mengembangkan nilai-nilai cinta tanah air ya Bapak Ibu Guru. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah yang C ya. Jadi mudahnya akses informasi membuat masyarakat mampu mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya. Jadi kita tidak harus keliling Indonesia ya untuk mengenal dan mencintai wilayahnya. Dengan dukungan pertumbuhan informasi melalui media sosial, kita bisa langsung mengaksesnya ya, bukan hanya nasional bahkan internasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan ke nomor 13 Bapak Ibu Guru. Pada proses pembelajaran di sekolah, banyak dijumpai siswa di kelas PPKN yang kurang memiliki keterampilan meskipun dirinya memiliki keyakinan terhadap pembelajaran. Sebagai pemimpin di dalam kelas, upaya guru PPKN yang paling tepat adalah dalam bentuk kira-kira apa nih Bapak Ibu Guru? Jawabannya? Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, perilaku konsultatif. Kita harus menjadi konsultan ya bagi siswa kita yang kurang memiliki keterampilan. Ya, maka kita sebagai guru dan sebagai pemimpin di dalam kelas harus berperilaku sebagai konsultan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 14, kerjasama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saling tolong-menolong, membantu dan melengkapi kepentingan satu dengan yang lainnya. Kerjasama sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Faktor-faktor pendukung kerjasama bisa digambarkan pada hal
di bawah ini, kecuali, ingat ini kecualinya ya Bapak Ibu Guru. Maka jawaban yang tepat ya adalah yang A. Jadi menunjukkan kewibawaan di hadapan tim kerja yang lainnya. Justru ini adalah kesannya perilaku yang tidak baik ya Bapak Ibu Guru. Maka jawabannya karena ini kecuali, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke nomor 15. Konsepsi bela negara merupakan sikap ataupun perilaku warga negara untuk membela negara dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Konsepsi tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Bentuk ancaman dalam negeri, ini kata kuncinya adalah bentuk ancaman dalam negeri yang dinilai sangat berbahaya saat ini adalah, silakan, apakah paham radikalisme, aksi-aksi demonstrasi, munculnya sikap tidak percaya, berkembangnya isu-isu banyaknya pekerja asing, atau praktik korupsi yang semakin marak di Indonesia. Maka yang sesuai dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang A, Bapak Ibu. Ya. Paham radikalisme dan primordialisme yang cukup tinggi di Indonesia ini adalah bentuk ancaman dalam negeri yang mengancam integritas bangsa Indonesia. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 16. Gaya kepemimpinan yang transparan, bertanggung jawab, dan demokratik haruslah dimiliki oleh seorang guru PPKN profesional dalam mengelola kelas. Hal tersebut untuk menciptakan suasana pembelajaran di dalam kelas menjadi menarik dan terbuka, di mana siswa dan guru dapat melakukan hubungan dan komunikasi secara langsung dalam pembelajaran. Gaya kepemimpinan model ini antara lain dapat dilihat dari karakteristik guru yang titik-titik, yang bagaimana ya kepemimpinannya. Oke, mari kita diskusi Bapak Ibu. Maka untuk nomor 16, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selalu menggunakan pendekatan yang integralistik dalam setiap pembelajaran. Maka kita disebut guru yang terbuka di dalam kelas ya, yang menarik dan terbuka. Apabila kita selalu menggunakan pendekatan yang integralistik, maka kita bisa menjadi guru PPKN profesional dalam mengelola kelas ya. Ini kata kuncinya adalah di mana siswa dan guru dapat melakukan hubungan dan komunikasi secara langsung dalam pembelajaran. Di sini ya. Baik. Yang mana kita setiap hari adalah berkomunikasi langsung dengan siswa-siswa kita. Baik, kita lanjutkan ke nomor 17. Sebagai sosok guru PPKN profesional, Bu Wati dan Bu Dini terkenal memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan menjadi panutan tidak hanya bagi siswanya, namun bagi sejawatnya sesama guru. Penilaian tersebut didasari oleh kemampuan dan penilaian yang selalu mereka lakukan terhadap diri sendiri dalam melakukan sebuah tugas atau menyelesaikan permasalahan di sekolah atau lingkungannya, dengan tidak mengabaikan masukan dari orang lain. Sikap yang ditunjukkan oleh kedua guru tersebut, yaitu oleh Bu Wati dan Bu Dini, menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat kepedulian apa? Impresif, superioritas, selfish, self-significance, dan social interest. Maka berdasarkan soal nomor 17, jawaban yang tepat adalah yang D. Kepedulian yang bersifat self-significance. Ini adalah jawaban yang tepat untuk nomor 17. Nomor 18. Akhir-akhir ini, negara Indonesia masih menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelatihan bela negara yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Nilai dasarnya adalah rasa cinta tanah air, mau berkorban, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kemampuan awal bela negara fisik dan non-fisik. Sikap bela negara yang harus dikembangkan oleh guru PPKN adalah, silahkan kita diskusi untuk jawaban nomor 12 adalah, maka jawaban nomor 18 yang paling tepat adalah yang D. Menumbuhkan nasionalisme positif pada dirinya. Ya, ini yang dapat dilakukan oleh guru PPKN. Sikap ya, ini sikap, bukan perilaku. Jadi sikap itu adalah menumbuhkan nasionalisme positif. Berarti nasionalisme itu sikap cinta tanah air pada dirinya. Oke. 19. Guru PPKN harus dapat mengelola kelas dengan baik pada pembelajaran di kelas. Perilaku kepemimpinan transformasional yang memungkinkan guru untuk melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Guru dengan model kepemimpinan seperti ini biasanya memiliki ciri, silakan A, B, C, D, atau E. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 19 adalah yang B. Jadi berupaya selalu memberdayakan siswanya melalui peningkatan konsep diri yang positif. Oke, ini adalah perilaku kepemimpinan transformasional gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, nomor terakhir. Keanekaragaman adat istiadat, agama, budaya, dan lainnya merupakan keunikan sekaligus anugerah yang dimiliki oleh Indonesia. Masyarakat Indonesia secara sosial juga memiliki strata dan status sosial yang berbeda-beda. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia juga masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi kompleksitas perbedaan dan kesenjangan yang digambarkan di atas, maka sikap, lagi-lagi sikap ya, maka sikap yang paling tepat ditunjukkan saat ini adalah, maka jawaban untuk nomor 20 yang paling tepat adalah jawaban yang A. Menunjukkan sikap akomodasi dan simpati ya. Tuh, jadi menunjukkan sikap akomodasi dan simpati ini adalah jawaban yang paling tepat bagi nomor 20. Baik Bapak Ibu, demikian untuk pembahasan pretest PPG PPKN dari modul 1 ini. Insyaallah kita belajar bersama